Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 9 Juli 2021 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalem, selamat pagi, salam sehat dan segar dalam naungan kasih Tuhan. Saya Romo Willem dari Paroki Kebon Dalem Semarang menghaturkan jus rohani yang segar. Pada kesempatan ini saya ambil kata-kata kunci wartakan kerajaan surga. Materi dasar dari jus segar ini saya ambil dari kutipan Injil yang dibacakan di Gereja Katolik seluruh dunia pada hari ini, yakni dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Demikian bunyinya. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadahnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, semua kenal Yesus? Iya dong. Tapi ada loh yang menjawab, "Saya nggak kenal Yesus sama sekali, Romo. Kan belum pernah salaman sama Yesus." Ya saya jawab, tahan diri, jangan salaman. Ini masih pandemi COVID, jaga jarak." Ya, orangnya malah kaget.
tapi lalu tersenyum. Saya tanya, kok kaget? Lah iya Romo ada-ada saja sih. Ya saya spontan bilang, kamu juga ada-ada saja sih. Oke, awas kalau ada orang yang mengatakan tidak kenal Yesus sama sekali. Apalagi kalau baptisnya sudah lama, sudah terima sakramen-sakramen, sudah ikut aktif dalam kegiatan gereja. Kalau masih jawab tidak kenal Yesus, bohong, dosa lo ya. Para sahabat Fresh Juice, pertanyaannya bisa saya lanjutkan. Bagi Anda, apakah Yesus itu mengagumkan? Apanya yang mengagumkan? Oke, Yesus itu berbicara dengan penuh wibawa sehingga orang-orang berbondong-bondong datang mau mendengarkan dia, senang, damai, tentram ketika mendengarkan dia, tertarik kepadanya. Bahkan mereka sampai lupa makan. Yesus yang harus mengingatkan murid-murid, mereka ini butuh makan loh ya. Dan ketika murid-murid bingung bagaimana memberi 5.000 orang makan, Yesus membuat mukjizat pergandaan roti dan ikan. Tidak hanya mukjizat itu, Yesus masih membuat banyak mukjizat yang lain, menyembuhkan orang sakit. Sakit lumpuh, sakit bisu, sakit tuli, bahkan orang mati dibangkitkan. Dan Yesus pun juga begitu dekat dengan semua orang. Bahkan juga dengan orang-orang berdosa, Maria Magdalena, Sakeus. Yesus begitu dekat. Yesus menunjukkan bagaimana Allah mengampuni melalui dia. Bagaimana ia dapat menyelamatkan orang-orang yang sudah putus asa hidupnya. Yesus membantu setiap orang yang mau selamat. Nah, itu kan. Banyak yang mengagumkan dari Yesus. Tapi yang lebih penting dari itu semua, Yesus baik dengan banyak orang, membuat mukjizat, bangkit dari antara orang mati. Semua itu dipakai oleh Yesus untuk mewujudkan pewartaannya. Kerajaan surga sudah dekat. Hidup di dunia ini akan dibangun menjadi persiapan surga abadi. Nah, setuju kan? Setuju dong. Oke. Para sahabat Fresh Juice, selain kebangkitan Yesus yang baru saya ceritakan dan macam-macam hal tadi yang mengagumkan, dengan beraneka bekal kekaguman kepada Yesus itulah 12 rasul diutus oleh Yesus. Wartakanlah kerajaan surga. Wartakanlah yang sudah terwujud dengan macam-macam mukjizat dan pengajaran itu. Wartakanlah itu semua. Nah, para sahabat Fresh Juice juga kenal Yesus kan? Juga mengagumi Yesus kan? Sudah mewartakan kerajaan surga sebagai utusan Yesus atau belum? Sudah Romo tapi tidak sadar. Oh, mewartakannya sambil tidur ya, atau sambil pingsan, atau jangan-jangan sambil koma. Wah, gimana mewartakannya? Oke, tapi yang pokok sudah kenal Yesus dan mau kan mewartakan kerajaan surga, menjadi utusan Yesus untuk mewartakan kerajaan surga. Mau? Mau dong. Siap? Siap dong. Bagaimana mau mewartakan kerajaan surga itu? Seharusnya, sebaiknya mewartakan kerajaan surga itu bagaimana? Dalam kutipan Injil tadi, Yesus memberikan 2 pokok dasar, ya. 2 dasar yang kokoh, yang membuat kita akan bisa mewartakan dengan baik dan benar. Yang pertama, wartakanlah kerajaan surga
karena aku, karena Yesus. Karena Yesuslah yang mengutus saya. Artinya, saya percaya mewartakan kerajaan surga ini bukan karena saya sudah tahu banyak tentang kerajaan surga. Bukan karena saya sudah masuk ke dalam kerajaan surga yang sempurna. Enggak. Tetapi karena Yesus mengutus saya. Jadi, bukan lagi karena saya ingin dipuji-puji dengan pengetahuan saya ingin dihormati karena pengalaman saya tentang Yesus, tentang kerajaan surga. Tapi sungguh karena Yesus mengutus saya. Dasar kokoh yang kedua adalah wartakanlah kerajaan surga ini dalam Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa. Dalam Roh Bapa. Jadi kita mewartakan Injil itu kuasanya adalah kuasa Roh Kudus, kuasa Allah Bapa. Bukan karena saya bisa bercerita dengan sangat fasih, menarik. Bukan karena saya cerita dengan berkobar-kobar. Bukan juga karena suara saya yang keras ketika mewartakan Injil. Tetapi bahkan bisa dengan lemah lembut, dengan sangat sederhana, dengan contoh teladan hidup. Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, kuasa Allah Bapa yang menjadi dasar kita mewartakan kerajaan surga. Maka kuasa Allah itu yang akan membangun saudara-saudari kita yang mendengar pewartaan kita. Kuasa Allah itu yang akan membuat mereka kena makjeleb gitu ya. Lalu bertobat, lalu penuh kasih dan sukacita membangun diri sebagai putra-putri Bapa. Nah, para sahabat Fresh Juice yang cerdik dan tulus hati. Pewartaan yang dilandaskan pada kuasa Yesus dan kuasa Roh Kudus yang dari Allah Bapa, itulah yang memang seharusnya terlaksana dalam setiap kesaksian Anda, kesaksian kita, dalam pewartaan Anda, pewartaan kita semua. Kalau itu terjadi, maka kita akan dapat mempergunakan seluruh talenta kita, kecerdikan kita, ketulusan kita, keterampilan kita, sehingga kita akan tampil sepenuhnya cerdik dan tulus seperti merpati. Dengan dasar kuasa ilahi itu, kita akan mampu memberikan jawaban yang dianugerahkan oleh Roh Kudus pada saat itu. Kalau ada yang mempertanyakan pewartaan kita, kalau ada yang menolak pewartaan kita, atau bahkan melawan kita karena mewartakan itu, mungkin sampai menghina, menganiaya, atau mengancam untuk membunuh kita. Kita juga akan dengan kuasa ilahi itu tetap penuh kasih. Kalau ada yang mengancam mau membunuh kita, oke, bukan kita hadapi, oh berani sama saya, enggak. Tetapi dengan lemah lembut, ya dengan penuh akal, kita akan menyingkir, lari dari satu kota ke kota yang lain. Itu termasuk cerdik dan tulus. Jadi kita tidak melawan dengan kekerasan, tetapi dengan cinta kasih. Dan satu lagi yang paling penting, ketika kita mewartakan karena Yesus, karena Roh Kudus Bapa, Roh Allah Bapa, maka kita akan kuat, kita akan tekun, kita akan setia, terus-menerus mewartakan kerajaan surga. Hasilnya terserah pada
kuasa dan kasih Allah. Tetapi kita tidak berhenti. Sampai pada kesudahan hidup kita akan tetap mewartakan. Kita tetap menjadi utusan Yesus. Maka kita selamat melakukan tugas kita sampai akhir kehidupan Yesus. Singkatnya, marilah mewartakan kerajaan surga itu atas nama Yesus, atas nama Roh Kudus, atas nama Allah Bapa. Atau wartakanlah kerajaan surga demi nama Yesus, demi nama Roh Kudus, demi nama Bapa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kita mewartakan kerajaan surga. Oke, siap, ciao. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga para sahabat Fresh Juice semua, seluruh keluarga, dan semua yang saudara doakan senantiasa dipersatukan dalam naungan kasih, kerahiman, perlindungan oleh kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat dan sejahtera, selalu bergandengan tangan, ikuti protokol kesehatan, bahagia dan sukacita untuk membangun kesehatan bersama melawan pandemi COVID-19 ini. Berkah dalam Kamsia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 9 Juli 2021. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.